dimaksud identitas itu apa sih? Bagaimana sih gitu? Nanti saya coba jelaskan ya. Lalu kemudian ketika kita sudah mampu sadar, kemudian melihat bahwa ada pikiran yang sedang hadir, diam pikirannya, tidak menganalisa, maka kita mampu untuk menyaksikan emosi yang dihadirkan oleh gambaran tadi. Nah, di sini akhirnya kita bisa berhasil menjadi penyaksi saat kemudian proses kita merasakan secara utuh itu semakin lama membawa suatu kondisi seperti membuka gitu loh. Kayak kita tidak lagi dikuasai atau diselimuti oleh emosi sehingga kita terus menerus ada di dalam pengaruh emosi tadi. Jadi terus kebuka. Akhirnya kita tahu ada emosi, tapi emosi ada sesuatu yang tidak menguasai diri kita. Kak Herlina, terima kasih juga. Oke, nyambung banget ya. Oke, mantap. Kak Rahayu, terkadang kesinambungan dengan suami atau istri yang jadi kendalanya, cara mengatasinya ini belum saya dapat. Nah, Kak Rahayu begini, seringkali kita itu sulit untuk bisa menjadi penyaksi karena kita itu terus-menerus dikuasai oleh identitas tadi gitu loh. Kita nggak tahu bahwa pikiran yang terus mengolah, menganalisa ini membuat kita gagal menjadi penyaksi. Makanya mungkin Kak Rahayu perlu untuk belajar tenang, dalam arti pikiran ini tidak banyak aktif. Ya. Biasakanlah belajar mengamati dengan cara memfokuskan pikiran terhadap apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Jadi tidak kemudian pikiran dibikin nganggur, ketika pikiran nganggur dia terus bekerja. Maka semua dianalisa. Ada yang tampak buruk, kita terjebak di cerita keburukannya. Kita ingin kemudian merubah apa yang buruk supaya kita menjadi tenang kembali. Gitu kan. Nah, saran saya ketika kita sudah mampu untuk sadar, terus memberikan fokus terhadap apa yang sedang terjadi saat ini, kita bisa tahu apa yang muncul di pikiran dan itu nanti kita akan gunakan emosinya untuk disaksikan. Jadi tidak terus mengejar nih bagaimana harus memperbaikinya, bagaimana menghadirkan keamanan kenyamanan ini. Itu sama aja kita sedang menyembah berhala sebenarnya. Ya. Kenapa dikatakan bahwa kita sedang menyembah berhala? Ya kembali lagi kita tidak mampu menyatu dengan apapun juga yang dihadirkan Tuhan di dalam bentuk ciptaannya sebagai perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Jadi kan sebenarnya Allah mengatakan gitu, aku meliputi semua ciptaanku. Ya. Artinya semua juga sedang menjelaskan tentang Allah itu sendiri gitu loh. Jadi kita itu nggak bisa, misalkan kita ini hendak menyatu dengan Allah dengan cara apa? Menghilangkan diri kita sebagai ciptaannya. Dalam arti, wah nggak usah pedulikan sensasi ini, nggak perlu. Bukan tidak mempedulikan gitu, tapi kita tidak dikuasai, bahasanya tuh agak kurang tepat kalau kita menyingkirkan, membuang. Maka jangan berpikir orang-orang yang sudah berkesadaran murni itu nggak ada lagi yang namanya emosi sedih, kecewa, ada, tapi mereka tidak dikuasai. Ketika kita menghilangkan fenomena, maka nomenanya nggak akan ada. Ya. Ketika kita mencoba menghilangkan nomenanya, maka perwujudannya juga cuma ilusi aja gitu ya. Nah ini perlu nanti bahasa ini teman-teman dalami ya. Mungkin begitu ya Kak Rahayu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kak Bohai, Kang gimana cara menyatukan diri kita sama Allah? Ya, ini sebenarnya yang kemarin di kelas online saya sempat jelaskan kepada teman-teman ya. Bahwa kembali lagi ini cuma nggak ada coret-coretannya, jadi mungkin teman-teman coba bayangkan aja gitu. Kalau di kelas online tuh saya jelaskan dengan gambaran-gambaran sehingga lebih bisa dapat visualnya lah gitu ya. Jadi kan sebenarnya begini, manusia itu kan dikasih identitas ya. Pada awalnya jiwa ini masih murni, tapi dia itu tidak memiliki satu sifat Tuhan yaitu yang maha bijaksana. Karena apa? Karena memang belum mengalami suatu peristiwa dalam bentuk dualitas.
Maka dihadirkanlah jiwa di dalam kehidupan di mana nanti akan mengalami yang namanya dualitas. Di dualitas ini ada yang namanya kontras. Ketika muncul baik, maka buruknya turun. Ya, ini kan kontras gitu. Ketika terang hadir, maka gelap akan hilang gitu. Ini kontras namanya. Makanya tadi saya bilang, ketika kita menghilangkan identitas, maka sebenarnya kita menghilangkan keberadaan Tuhan yang secara utuh gitu. Di sini saya ingin bilang bahwa sebenarnya kita tidak menghilangkan identitas. Bukan berarti orang-orang yang berkesadaran itu menghilangkan identitasnya. Enggak. Dia tetap masih bisa merasakan sakitnya ketika dicubit. Gak nyamannya ketika dijelek-jelekin. Tapi semua sakit ini tidak menutup kesadaran murninya. Dia bisa melihat bahwa sakitnya saya bisa merasanya saya karena adanya kekuasaan Tuhan. Bisa sakit hatinya karena diizinkan oleh Tuhan. Ya. Nah, maka kita akan terus menyatukan ini dengan cara menjadi penyaksi. Karena ketika kita menjadi penyaksi, tadi saya sudah bilang, kita tuh merubah struktur dari emosi ini yang tadinya mempunyai sifat melekat atau menempelkan antara jiwa dan juga identitas. Ini menjadi terpisah. Jiwa tetap hadir sebagai kesadaran yang murni yang mengalami pengalaman identitas gitu. Ini akan menyatu. Inilah yang disebut titik wusto. Kita semua tahu bahwa manusia itu dibagi 3 bagian besar. Ada fisik, ada jiwa, ada ruh. Titik wusto ini harus bisa menyatukan ini semua sebenarnya. Terima kasih Teh Yani. Titik wusto itu adalah titik pertemuan antara penciptaan dan pencipta melalui kenabian, level nabi atau rasul. Level nabi atau rasul itu nyatanya di mana di dalam diri kita. Dia bentuknya adalah emosi di sini. Level fisik bentuknya pikiran, pikiran membawa kepada emosi. Nah, emosi ini nanti akan bisa menyadarkan bahwa ada yang mewadahi si emosi ini gitu. Nah, ini ketemu nih. Makanya sholat atau keterhubungan yang paling baik adalah sholat wusto yang di titik tengah. Nah, ini ketemu nih di sini nih. Nyatu nih di sini di dalam penyaksian. Makanya begitu pentingnya penyaksian di dalam kehidupan manusia agar dia bisa kembali kepada Tuhan. Karena teman-teman nggak bisa menjadi penyaksi, maka teman-teman itu akan masuk tanpa disadari menjadi penyembah berhala. Gitu. Sehebat apapun gerakan sholat teman-teman, sedetail apapun kebenaran wudhu teman-teman secara gerakan, ya, semua itu nggak ada manfaatnya kalau pandangan saya pribadi atau subjektif seperti itu. Bukan berarti nanti kedepannya sama sekali nggak perlu sholat gitu. Bukan itu poin utamanya. Tapi coba kita itu jangan menjadi kaum yang tadi disebutkan di surat Al-Hujurat kalau nggak salah ya, ayat 14, di mana mereka itu merasa sudah beriman gitu loh. Padahal sebenarnya mereka itu hanya tunduk saja, tunduk pada agama abangan. Agama yang dibawa oleh pendahulu kita. Ngikutin aja, oh kata guru saya begini, maka saya ikutin. Kenapa kemudian kita ikutin? Karena hanya kita melihat guru kita mampu selalu hidup dalam kondisi damai. Permasalahannya yang kita ikutin itu kan cuma gerakan-gerakannya, teori-teorinya. Tapi penyaksiannya nggak bisa kita lihat. Bagaimana dia bisa menjadi penyaksi di situ? Sehingga kemudian gerakan-gerakan ini merupakan ekspresi dari penyaksiannya tadi, ya. Bukan akhirnya kita sibuk membuat gerakan-gerakan seolah-olah ini akan bisa menyampai suatu level kesadaran yang lebih murni. Sementara bagaimana melakukan gerakan-gerakan ini selalu diarahkan kepada berhala tadi. Gitu kan. Jadi ya susah juga ya. Saya bukan menyatakan bahwa sholat itu nggak perlu, bukan.
Perlu lakukan, tapi coba lakukan, belajar lagi, ya. Belajar lagi lebih dalam, bahwa jangan sampai cuma mengikuti, taklid lah istilahnya. Waalaikumsalam Kak Yeti. Bagaimana caranya rasa takut karena terkena musibah? Ya sadari lagi. Jangan menggunakan perspektif bahwa musibah ini adalah sesuatu yang berupa hukuman saja gitu loh. Saya mau bawa sebuah ayat yang sering saya sampaikan juga. Bahkan sungguh akan aku uji dengan sedikit kekurangan. Makanan, harta, buah-buahan dan yang lain-lain gitu ya. Sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Yang ketika ditimpa musibah, nah ciri-cirinya gini nih orang yang sabar ya. Ketika ditimpa musibah, maka dia akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mengucapkan ini artinya dia mengaplikasikan ya. Karena kalau di surat Saf ayat 2 dan 3, Allah membenci orang-orang yang mengatakan apa yang dia tidak kerjakan. Gitu ya. Nah ini akhirnya kembali lagi bahwa sebenarnya diuji dengan kekurangan ini bukan sesuatu yang seperti kita gambarkan bentuknya kayak dibebani atau apa, kuat apa enggak ngangkatnya gitu, bukan begitu. Tapi disadarkan gitu sebenarnya. Diberi kekurangan supaya sadar, mau nggak ini diterima agar bisa menjadi sebuah proses penyaksian di mana jiwanya nanti akan mampu berdamai dan kembali kepada Allah. Hai jiwa yang damai, kembalilah kepadaku, berarti sudah memenuhi syarat untuk bisa kembali kan? Berarti dia sudah kembali gitu. Tapi syaratnya apa tadi supaya ini yang kekurangan tadi bisa menjadi bahan untuk bisa kembali kepada Allah? Sabar, terima. Kebanyakan kita nggak diterima. Nerimanya kita neken, udah sabar aja. Ini pemahaman sabar yang kurang tepat. Seolah-olah yang namanya sabar itu kita lakukan tidak dengan kejujuran diri, tidak dengan berserah diri. Dikasih emosi tidak nyaman, lalu kita salahkan. Oh kamu nggak sabar, gitu loh. Loh ini bukan sabar itu langsung munculkan begitu saja dengan pura-pura kuat gitu. Kebanyakan kita kesabarannya justru mengekspresikan diri yang terpisah dari Allah itu gitu loh. Seolah-olah ketika kita tidak mengekspresikan itu kita menerima kehadiran Allah di situ. Enggak, loh Allah sudah menghadirkan dirinya melalui ciptaannya. Kan bahasanya aku meliputi semua ciptaanku. Begitu kan? Jadi ketika kita kena musibah sebenarnya rasa takut itu adalah sesuatu yang perlu diterima agar kemudian ketika disaksikan, penerimanya dilakukan dengan penyaksian, maka emosi takut itu justru akan membantu jiwa manusia untuk lebih bersih lagi. Dia akan mensucikan jiwa manusia, tapi perlu disikapi dengan penyaksian. Apa tadinya kalau kita sudah menyaksikan secara utuh? Damai. Damai. Damai itu bukan tenang aja, tapi ada rasa cukup. Tiba-tiba ada yang memaki kita, kita sakit hati. Kita kayak nggak ada dorongan komplain. Kalau masih ada dorongan komplain, berarti kita belum menjadi penyaksi yang benar. Itu yang namanya menyatu. Mau munculnya emosi apapun juga, kondisi secara batinnya seperti apapun juga, semua akan menjadi sesuatu yang terasa pas. Ya, kekesalan kita, kemarahan kita, kekurangan kita, itu yang menjadi sebuah kesempurnaan. Nah inilah Allah yang maha sempurna. Nah, ya mudah-mudahan paham ya di sini ya. Gimana kita bisa menemui Allah itu bukan dengan diilusikan. Coba dirasakan. Mampukah ini muncul suatu pemahaman batiniah ini, semua ini dalam level yang cukup, yang tidak ada yang kurang lagi, artinya bisa dikatakan sempurna. Gitu kan? Identitas pun bisa jadi berhala banget identitas. Kalau kemudian dia masih tidak disaksikan, ketika identitas disaksikan, dia justru menjadi bagian dari ketuhanan yang sempurna tadi. Gitu. Oke, Kak Rayus, terima kasih juga.
Misalkan gini, suami kita marah-marah, yang kita saksikan adalah emosi kita terima dan rilis. Gak ikut-ikut marah. Nah, betul. Tapi kalau masih ada dorongan marah, berarti masih ada emosi lagi yang perlu untuk diterima, kan disadari dan diterima. Jadikan bahan sebagai bahan penyaksian gitu. Tapi bagaimana kalau lingkungan toksik? Bagaimana konsep penyatuannya? Nah, pertama-tama kita harus paham dulu hidup ini bagaimana terbentuknya gitu loh. Jadi seringkali kita masih melihat hidup ini tidak dengan suatu pemahaman bahwa aku meliputi semua ciptaanku kan. Ya. Jadi begitu kita mendapatkan suatu lingkungan toksik, apa yang kita biasa lakukan? Kita terus membahas cerita toksik ini. Ya, karena selalu nanti ada dorongan untuk melihat mana yang salah, mana yang benar, bagaimana seharusnya, terus saja gitu loh. Tapi kalau kita sadar, oke, saya pernah mendengar dari ruang kosong bahwa ada pemahaman bahwa Allah itu meliputi semua ciptaannya. Oh, berarti mereka pun diliputi oleh kekuasaan Allah. Mereka bertindak bukan karena kuasanya mereka sendiri. Ada sesuatu yang muncul. Ini bukan untuk menekan ya. Ini hanya sebuah alasan yang kita butuhkan untuk mengizinkan diri kita menerima dampak dari tindakan toksik tadi. Nah, kalau kita udah mengizinkan, oke, sekarang kita terima, kita saksikan emosi dampak dari perbuatan toksiknya. Jadi semua itu dihadirkan sebagai sesuatu yang memang kita butuhkan. Kita seringkali nggak sadar, masih banyak berhala-berhala yang menempel di diri kita dalam bentuk identitas tadi. Sehingga kemudian perlu diingatkan oleh lingkungan yang toksik, oleh ketidakteraturan, kekacauan di dalam kehidupan kita. Maka hadirlah Tuhan sebagai yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Dia memberikan apa yang kita butuhkan, dan dia tahu levelnya seberapa hebat yang perlu hadir itu. Tuhan tuh maha tahu gitu. Jadi hadirkanlah itu gitu kan. Nah, tugas kita hanya menerimanya gitu. Terima gimana? Ya udah. Emosinya yang dihadirkan oleh identitas itu gimana? Oke, emosinya itu kita marah gitu, kecewa. Nah, kita tinggal saksikan emosi tadi, rasakan secara utuh. Maka nanti kekecewaan ini akan seperti berubah strukturnya. Dia tidak lagi menjadi perekat antara kesadaran murni jiwa dan juga identitas. Dia akan terpisahkan akhirnya. Ya, emosi hanya ada di identitas, kita hadir sebagai jiwa yang murni ini. Ini bukan keterpisahan sebenarnya, tapi karena kita ini tidak lagi saling menguasai di sini. Identitas tidak menguasai jiwa, jiwa juga tidak menguasai identitas dengan menghilangkan identitas tadi. Tapi ini akan menjadi sebuah satu kesatuan gitu loh. Walaupun seolah-olah kayak terpisah karena tidak ada yang saling menghilangkan, berarti secara komponen masih utuh. Tuhan yang mewujud di dalam ciptaannya tidak ada yang kita hilangkan, semua masih ada di sini. Jadi bukan kita menghilangkan salah satunya, entah jiwa, kesadaran jiwa yang murni yang dihilangkan atau jiwa menghilangkan emosi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Buat yang lain juga ini penting sih sebenarnya ya. Kalau bisa memahami ini luar biasa nih pengetahuan yang ya bagi saya sendiri, saya juga baru menyadari. Jadi saya sering bilang kita itu hadir di sini sama-sama belajar. Jadi seringkali saya tuh susah mengemukakan sesuatu tuh karena apa yang muncul di pikiran ini perlu saya terjemahkan dulu gitu. Ya apa gitu ya maksudnya gitu. Oke, akhirnya muncul satu-satu gitu. Kebuka. Ya mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang ya banyaklah keberkahannya buat kita semua di dalam kehidupan ini. Waalaikumsalam, Teh Heni. Sedangkan saya tidak bisa menghindar karena materi. Begini, kenapa nggak bisa menghindar dari materi? Karena ada lem perekat antara jiwa dan identitas ini, yaitu si emosi ini yang masih kuat
menjelaskan sebuah rasa di mana kita itu nggak bisa lepas dari materi. Kita sudah terkonsep oleh identitas tadi bahwa kamu kalau nggak dapet materi akan bahaya, gitu kan? Tapi kalau kita udah bisa melepas ini, dorongan kayak bergantung pada materi itu udah nggak ada. Tapi justru paradoksnya ketika kita itu tidak lagi bergantung kepada materi, kayak kita sudah bisa merasa cukup, secara energi kita meningkat. Yang tadinya takut menjadi damai. Begitu udah damai, ini ibaratnya secara kualitas jiwa seperti kita memiliki taman yang indah, penuh bunga, maka yang namanya kupu-kupu pun akan datang dengan sendirinya. Ibaratnya uang, harta, keberlimpahan, semua juga akan hadir. Tapi kita tetap tidak melekat dengan kupu-kupu ini gitu loh. Kupu-kupu ini hanya menjadi suatu kelengkapan yang utuh yang hadir di dalam sebuah taman, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Tapi bagaimana kalau lingkungan toksik? Bagaimana konsep penyatuannya? Tadi udah ya. Oke, trouble Mas Ari. Apa trouble Mbak Sekar? Macet. Macet apa nih? Ya mungkin sinyalnya deh. Kami akan menguji dengan sedikit ketakutan. Ya betul itu. Kekurangan segala macam itu cuman kekurangan. Jadi teman-teman kalau ada rasa ketidaknyamanan, hanya dalam bentuk ketidaknyamanan ini, jangan langsung istilahnya jadi menganalisa ini ketidaknyamanannya, ini gara-gara si A, ini gara-gara. Coba langsung kita waspada. Oke, saya sedang mendapat hidangan. Maka jadikanlah hidangan itu sebagai bahan penyaksian. Si emosi-emosi ini. Agar apa? Agar tidak masuk ke dalam musibah. Kalau udah musibah ya udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Bagaimana kita harus ridho dan menyesali dengan keputusan yang lepas? Ini dari Kak titik-titik ya. Ridho itu bukan sesuatu usaha. Ya, ini ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Ridho itu artinya juga sama dengan puas. Ya. Ridho ini hanya bisa muncul ketika jiwa itu sudah mampu untuk berdamai. Menyesali itu bukan sesuatu perasaan yang istilahnya dihadirkan dalam konsep kemelekatan gitu. Seandainya saya waktu itu tidak melakukan ini ya, wah begitu ingin bisa merubah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Penyesalan sebenarnya konsep yang menurut saya lebih tepat adalah kondisi yang manusia, jiwa yang sadar gitu. Oke, kemarin saya melakukan suatu kesalahan. Bukan jadi membandingkan dengan seandainya, bukan. Tapi sekedar sadarnya, iya saya salah ya. Apa yang muncul dari kesalahan itu? Rasa bersalah, ada emosinya. Emosinya dijadikan bahan penyaksian. Maka tidak ada yang sia-sia. Salahnya kita menjadi kebermanfaatan. Bukan kita akhirnya istilahnya membiarkan diri kita melakukan kesalahan tentunya ya. Karena memang ini terjadi kaitannya tentang izin yang sudah diberikan oleh Allah untuk terjadi. Maka ini bisa terjadi. Gitu. Oke Kang, Allah mendidik jiwaku menyaksikan suami marah tiap hari, alhamdulillah sekarang paham. Nah itu, jadi nggak kita, ini apa sih jahat banget ya dia, nggak mau ngertiin saya. Enggak, kita tuh sedang menghadapi utusan Allah gitu. Makanya tadi titik wusto nih, kita sebagai ciptaan, dan nanti ada utusan-utusan Allah yaitu apapun juga selain diri kita, nanti ketemunya dengan Allah di situ. Nah, ini kan si nabi atau utusan tadi kan dalam bentuk emosi-emosi tadi yang kemudian disaksikan. Nah, ini nanti ketika disaksikan ini jadi nyatu nih. Ada kesetujuan gitu loh. Bahwa apa yang sudah terhadirkan tidak ada lagi yang salah. Sudah menyatu di situ. Sudah mampu melihat kebenaran di situ.
Kebenaran itu ya Allah. Kemana saja kamu menghadap, kita melihat wajah Allah gitu kan. Kan jadi lebih nyaman ya kita memahami ayat Allah seperti tadi. Yang selama ini kita cuma mengilusikannya. Oh ini wajah Allah nih aja. Gak boleh kamu jahat kepada mereka. Kamu harus bisa menahan emosi kamu. Bukan begitu ekspresi ketika kemana saja kamu melihat di situ wajah Allah. Tapi ada penerimaan. Apa yang dialirkan dari luar, muncul pikiran, perasaan, emosi, teralirkan di dalam bentuk penerimaan. Ya, menerimanya dalam sikap seperti apa menjadi penyaksi gitu. Semua kemelekatan selain Allah itu pemberhalaan. Yes, betul. Nah, jadi selama masih ada jarak antara kita dan Allah, maka sebenarnya kita masih dalam level menyembah berhala. Semua jadi berhala buat kita. Butuh materi itu ya, tapi jangan melekat. Ya, makanya coba dilepas kemelekatan itu dengan cara menyaksikan emosinya ya. Bang, kalau emosi sudah terasa, bagaimana kalau kita tahan? Karena kalau ditahan gemetar. Nah, memang bukan ditahan gitu loh, tapi dialirkan, dirasakan secara utuh, termasuk sensasi getarannya tadi. Wah, gemetar, pengen pukul banget gitu kalau. Nah, dirasakan aja, nggak usah dikeluarkan, tapi dirasakan. Waduh, nih ada emosi sedang hadir nih. Wah, dia bergetar. Nah, kayak gitu tuh, terus aja rasa. Itu lama-lama dia karena emosi ini dihadirkan oleh yang namanya pikiran atau ego, di mana ego itu karakternya dia hanya ingin diterima. Saat sudah diterima, dia itu akan seperti luruh, tidak lagi ingin menguasai diri kita. Nah ini nanti jadi kayak lama-lama kok getarannya semakin tidak bertenaga lagi, tidak bergetar, semakin membuka, semakin ingin melepas. Nah gitu caranya ya. Oke Mas Ari ya, terima kasih juga Kak Hurul Hidayat. Karina Adnan, Waalaikumsalam. Menghadapi emosi anak yang putus obat antidepresan bisa 12 jam dimaki-maki jika satu kata salah omong. Gini, saran ya buat Kak Erin ya. Sebenarnya ini mudah gitu loh. Tapi yang perlu diperbaiki bukan anaknya, orang tuanya. Coba orang tuanya menjadi penyaksi yang baik. Ya. Maka anaknya juga akan berubah sendiri. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena sudah terbukti beberapa teman yang saya bimbing untuk merilis emosinya menjadi penyaksi yang benar, tiba-tiba anaknya berubah sendiri. Ya. Bahkan untuk level anak yang terlibat judul pun itu bisa berubah. Anak yang secara kemampuan itu di bawah standar rata-rata itu pun bisa berubah. Jadi sebenarnya yang menjadi sumber dari kondisi itu adalah diri kita yang diingatkan oleh Allah melalui kejadian-kejadian sekitar kita, utamanya orang-orang terdekat kita. Begitu Kak Erin. Terima kasih juga Kak Ayu Bobi. Waalaikumsalam Kak Alialia. Kak Corona Wati, Waalaikumsalam. Gimana cara khusyuk sholat Bang? Oke. Khusyuk itu kan dikatakan bahwa itu sangat sulit. Mintalah pertolongan padaku dengan sabar dan sholat. Aku tahu itu sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin akan bertemu denganku dan akan kembali kepadaku. Jadi di situ ada suatu proses yang perlu kita alami dulu gitu loh. Bagaimana kita bisa mengalami ketuhanan kalau Tuhannya juga masih kita sosokkan. Sholatnya masih menyembah Tuhan yang kita ilusikan gitu kehadirannya. Jadi supaya sholat yang ritual itu bisa khusyuk ya kita harus bisa jujur dulu kepada diri kita sendiri. Jujur ini sebagai penerimaan ciptaan Tuhan lainnya yang merupakan perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Ya itu baru bisa dikatakan kita itu nanti yakin akan pertemuan dengan Allah. Ciri-ciri orang khusyuk tadi ya, yakin akan pertemuan dengan Allah
dan yakin akan kembali padanya. Artinya sudah mengalami damai, gitu. Jadi susahnya orang itu bisa khusyuk karena wudhunya nggak benar. Bukan tata cara bagaimana mencuci tangan, bukan. Tapi wudhu yang mampu untuk menghasilkan sebuah proses penerimaan secara utuh gitu loh. Berbagai emosi yang tadinya muncul ada mampu untuk disadari, diterima, disaksikan, sampai akhirnya muncullah suatu proses damai, di mana damai ini adalah gambaran dari jiwa yang yakin kembali kepadanya gitu loh. Mengalami proses kembali kepadanya. Ini kan ayatnya udah jelas. Hai jiwa yang damai, kembalilah kepadaku. Berarti sudah di dalam proses bisa kembali gitu. Dia sudah kembali situ. Dia sudah bertemu dengan Allah dalam bentuk ciptaan-ciptaannya tadi. Yakin bahwa ini pertemuan dengan Allah karena merasakan secara utuh bagaimana adanya. Maka tidak ada satupun yang kita berhalakan gitu. Semua ini tentang Allah. Bertauhid kita di situ. Yang selama ini kita nggak pernah benar-benar bertauhid. Tauhidnya kita cuma tauhid yang kita ucap-ucapkan, la ilaha illallah, tapi tidak pernah mengalami menyatu dengan Allah. Lalu bagaimana kita bisa dikatakan kita itu mengesahkan Dia, menyatu dengan Dia? Nggak pernah kita menyatu dengan Dia sebenarnya. Hanya omong-omong aja, cuman ilusi-ilusi aja gitu kan. Salam sejahtera juga Kak Siti dari Malaysia. Mantap. Oke, Kak Ayu Bobi, terima kasih sudah hadir. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman. Waalaikumsalam Kak Sifaula, telat ya? Oh iya, nggak apa-apa, rezekinya sudah sesuai. Oke, waalaikumsalam Kak Fani. Waalaikumsalam juga Bang Hiro. Kak Lia, selamat siang. Oke, I'm nothing. Bang, kalau sudah bertemu dan ditemukan kekosongan, apakah kita harus mengingatnya terus? Jadi mengingat itu jangan mengingat dalam kondisi berjarak ya. Yang namanya mengingat sesungguhnya itu ketika kita mengalami pengalaman ketuhanan itu sendiri. Mengalami berketuhanan lah istilahnya. Artinya kita mampu mengalami suatu pengalaman hidup yang kita sebenarnya nggak terpisah dengan apapun juga selain Allah. Kita sedang menyatu dengan Allah secara utuh. Ciri-cirinya apa? Ada kecukupan, ada seperti rasa kecukupan, rasa damai, mampu berserah diri, kita mampu untuk menerima berbagai macam frekuensi, kita hanya mewadahi saja, tapi kita tidak dikuasai oleh frekuensi-frekuensi yang mungkin ada yang rendah, ada yang tinggi gitu. Semua hanya kita liputi saja. Nah itulah gambaran-gambaran kita itu sudah bertemu. Terima kasih Bang Yan. Ya kalau kita masih, aduh ini kurang ini harusnya. Nah begitu kurang itu jangan kemudian istilahnya disalahkan juga, tapi disadari. Muncul nih perasaan kekurangan, pengen lebih lagi. Nah kalau pengen, oke, kita coba ya. Sekarang kita sadari, kita terima, kita saksikan. Maka itu justru menjadi pertolongan Allah agar jiwa kita semakin bersih gitu. Adanya suatu emosi kekurangan itu menandakan kita itu belum bersih. Nah, bagaimana kemudian ini menjadi suatu yang bisa membersihkan diri kita? Ya dipakailah rasa kekurangan tadi sebagai emosi yang akan kita saksikan agar kita semakin berdamai. Disitulah jiwa yang dikatakan bersih gitu. Jadi mengingat itu mengalami, bukan mengingat itu kayak, wah saya ingat ada Allah gitu loh. Oh iya ada Allah di surga, di langit ketujuh. Oh ada Allah yang sedang ngeliatin kita. Oh ada, itu masih dalam konsep keterpisahan, belum penyatuan. Pasti Allahnya atau Tuhannya juga jadi berhala di situ nantinya. Ya. Karena jadi semua itu seolah-olah ada yang Allah, ada yang bukan Allah. Dengan kata lain, ada Tuhan lain selain Allah gitu. Bagaimana bisa dikatakan la ilaha illallah di situ? Loh, kok ada Tuhan lain selain Allah? Ada Tuhan lain yang memiliki kekuasaan yang bisa menghadirkan kejahatan, menghadirkan
mungkin kemunafikan, kebencian. Lah, bukankah yang punya kuasa itu semua hanya Allah? Bahkan yang namanya setan, iblis, atau yang lebih jahat dari itu pun kalau ada gitu ya, tidak akan ada yang mungkin hadir selain dengan menggunakan kekuasaan Allah. Jadi semua ini akhirnya jadi diliputi, gitu kan? Jadi mudah-mudahan paham ya. Betul, ada nafas, yes. Bu Ikun, waalaikumsalam. Ya, terima kasih doa yang sama buat Bu Ikun ya. Buat cowok-cowok jangan sampai lihat storyku. Oke. Ini undangan sebenarnya. Tanpa kita sadari ini adalah undangan gitu. Jadi ya ini begitulah. Banyak suatu tampilan-tampilan yang tidak kita sadari. Ya kayak kalau tadi bahasa-bahasa jangan lihat ya. Berarti karena kita sudah tahu karakter orang itu ketika dikatakan jangan lihat dia akan mencari. Nah, itu jadi kayak undangan. Makanya kita harus lebih luas lagi wawasannya ya. Lebih luas lagi perspektifnya agar kita lebih paham sebenarnya ini apa. Gitu. Sebenarnya Tuhan itu yang bagaimana? Apakah Tuhan itu sesuatu yang terpisah atau menyatu gitu. Saya mengingatku sudah ketemu. Nah itu Bang Rahman yang sering saya bilang kan, gak mungkin kita mengingat itu belum ketemu. Pertama ketemu dulu. Sampai pada level mengenal dalam arti kita sudah berinteraksi. Jadi kita sudah merasakan ininya pertemuannya. Baru kita bisa dikatakan mengingat. Saya ingat Pak Prabowo. Ya kalau secara gambaran aja sih mungkin bisa dikatakan saya mengingat Pak Prabowo, tapi tidak menyatu dengan Pak Prabowo itu di dalam ingatan saya karena tidak ada suatu proses pengenalan yang pernah terjadi. Nah, ketika kita mengingat dengan mengenal mengalami, ya di situ sebenarnya yang inti dari namanya mengingat. Jadi tahu seperti jadi tahu apa yang semestinya diingat ya, betul. Kang, saya meditasi melihat sesuatu, apakah itu harus diingat? Setelah itu jiwa saya sangat begini, menurut saya apapun juga yang terlihat nanti akan termaknai, dan itu masih yang disebut dari balik tabir, ya, belum sesuatu yang clear. Jadi lebih baik apa yang dimunculkan dari pemaknaan itu disaksikan aja. Itu nanti akan bermanfaat gitu untuk menjaga kedamaiannya. Begitu Kak Leni. Penyaksian tuh Bang. Oke, mantap. Faham Bang, terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak I'm Nothing. Salam kosong, mantap. Waalaikumsalam Kak Manda, lagi masak. Tapi ikutin sederhana, sangat paham. Alhamdulillah Kak Manda. Ya, waalaikumsalam Mas Agus. Berarti penyaksian itu gambarannya bukan benar-benar tenang, tapi awalnya kayak ada sensasi. Betul kan? Kembali lagi, kita itu diturunkan ke kehidupan ini diberi identitas. Identitas ini sebenarnya merupakan bentukan atau perwujudan dari Allah itu juga yang artinya akan membawa atau membentuk jiwa kita untuk lebih sempurna. Dihadirkanlah namanya dualitas di dalam kehidupan. Ini akan membawa sebuah sensasi nyaman tidak nyaman. Nah, ketika disaksikan, nah semua ini justru membawa kita kepada suatu kualitas jiwa yang mampu memiliki sifat bijaksana. Yang sebelumnya jiwa ini tidak bisa bijaksana. Karena dia belum mengalami suatu pengalaman Tuhan dalam alam dualitas ini. Maka perlu dihadirkan dulu alam dualitas supaya melengkapi sifat ketuhanan tadi hadir di dalam diri manusia, jiwa manusia. Itu. Jadi jangan ditahan dalam arti ya tidak dilampiaskan keluar, diekspresikan keluar, tapi ke dalam kita rasakan secara utuh gitu ya. Oke, terima kasih juga Kak Leni. Kang, kalau aku suka sama kalau ini aku suka berkalau, apakah itu dosa? Ya, kalau itu merupakan ya baliknya kalau itu kan seandainya itu sepertinya kita terjebak di dalam cerita kehidupan, seolah-olah ada yang lebih baik daripada yang sudah ada gitu ya.
Dikatakan dosa, iya. Dosanya ke apa? Dosa itu suatu kualitas kesadaran jiwa yang dia terpisah, merasa terpisah dari Tuhan ya. Dia tidak mampu melihat keberadaan Tuhan yang mewujud sempurna di dalam ciptaan-ciptaannya. Makanya kemudian kita selalu menginginkan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Nah itu dosa. Maka nanti kan dosa katanya masuk neraka. Masuk neraka dalam pemahaman kita dikasih pengingat dalam bentuk suatu kondisi yang tidak nyaman, agar kemudian ketidaknyamanan ini dipakai atau digunakan sebagai bahan penyaksian. Gitu. Waalaikumsalam Kak Rio. Selamat pagi juga Kak Vera. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal yang tadi pagi saya coba tafakuri tentang berhala ini, di mana berhala itu juga dikatakan dia itu tidak kekal gitu. Kenapa kemudian dikatakan tidak kekal? Karena dia tidak menghadirkan wujud Tuhan secara sempurna. Kan sifat Tuhan selain yang awal tuh wujud, maka nanti ada sifat yang bako kekal. Nah dia itu nggak mungkin terwujud sifat ini hadir sifat kekal ini kalau kemudian masih muncul yang namanya berhala, masih ada keterpisahan antara pencipta, utusan dan juga yang diciptakan. Ini belum mampu untuk disatukan gitu loh. Maka ini belum dikatakan belum wujud gitu loh. Begitu udah wujud, hilang berhalanya, maka itu akan menjadi sesuatu yang kekal. Ya. Dan berhala itu tadi juga disampaikan bahwa berhala itu ya hasil ciptaan kita. Kalau kita cuma membuat ilusi aja, ya itu berhala. Jadi awalnya manusia itu bisa menyembah Allah melalui menyembah berhala dulu sebenarnya. Kita terikat dulu dengan identitas tadi gitu loh. Oh, ada keterpisahan antara diri kita dengan yang lainnya gitu. Ya kita menyembah berhala dulu. Dan nanti hasil dari penyembahan berhala ketika disaksikan itu akan membawa kita pada penghilangan berhala, yang hadir cuma Allah. Ya kembali kan tadi saya juga sudah sempat sampaikan ya, bahwa hidup ini diciptakan dalam konsep kontras. Kita bisa menemukan yang esensi atau nomena melalui fenomenanya. Kita bisa bertemu dengan Tuhan yang sesungguhnya, yang ahad, ketika kita melalui berhala-berhalanya tadi. Tapi kita perlu tahu bagaimana menyikapi berhala ini, yang memang dari awal dikondisikan manusia itu menyembah berhala terlebih dahulu. Itu. Selamat pagi juga teman-teman semua. Kak Bikul. Waalaikumsalam. Tips meditasi nafas, Kang. Nah, pertama-tama yang saya ingin ingatkan kepada teman-teman ya, yang ingin mendapatkan tips meditasi nafas. Jangan sampai konsep meditasi ini jadi berhala, seolah-olah bisa menentukan. Nah, itu hati-hati, banyak kepleset di sini. Meditasi untuk mendapatkan ketenangan gitu. Nah, konsep yang digenggam ini akhirnya seperti tanpa kita sadari menolak kegagalan di dalam meditasi. Saya bisa kasih bagaimana tips meditasi yang benar, tapi jangan digunakan untuk menentukan hasil gitu ya. Hasil itu tetap kita arahkan kepada Tuhan gitu. Kita itu di dalam meditasi tujuannya bukan untuk mendapatkan berhala, tapi bermeditasi ini tujuannya agar kita bisa mengenal Sang Pencipta tadi. Ya, jadi ya kita harus bisa menyatu dengan apapun juga yang dihadirkan gitu. Ini baru dikatakan meditasi yang benar. Nah, nafas itu kenapa kemudian digunakan? Karena nafas ini sebenarnya akar katanya sama dengan ruh gitu. Di dalam bahasa Arab, nafas itu adalah udara yang bergerak, disebut sebagai rih. Rih itu asal akar katanya sama dengan ruh gitu ya. Ya, jadi ruh itu adalah bagian dari ketuhanan yang membawa kesadaran yang murni. Maka setiap nafas yang dilakukan sebenarnya kalau kita lakukan secara normal aja ya, itu akan selalu membawa kita pada kesadaran yang murni. Tapi karena otak kita tidak diperbaiki dan arti mindsetnya masih ingin menuhankan berhala, maka sehebat apapun juga cara meditasi kita, seringkali nggak banyak dampaknya. Sampai akhirnya kita merasa bahwa
meditasi kita gagal. Kenapa? Mindsetnya belum dibenerin. Jadi kalau kita misalkan bersihkan secara energi di dalam diri kita, tapi secara terus-menerus dan secara bersamaan juga kita mengotori kembali dengan mindset kita. Makanya tadi saya coba perbaiki dulu mindsetnya. Jangan sampai ketika kita meditasi ini sedang mengejar berhalanya tadi gitu loh. Tapi cobalah belajar mengalir gitu loh. Kalau kita belajar tentang Zen, ada konsep Wu Wei di situ gitu. Semua mengarahkan untuk ngalir. Walaupun mereka itu menggunakan teknik meditasi, tapi meditasinya itu bukan untuk menentukan. Hanya fokus gitu ya. Oh, ini sedang hadir, ini dialirkan lagi. Jadi kalau kita mau nafas secara karakter, nafas yang lebih panjang ditariknya, dikeluarkan lebih pelan, itu menenangkan. Tapi kita nggak bisa terjebak pada ketenangannya itu sendiri, bergantung seolah-olah semua harus tenang. Enggak. Ketenangan ini sebenarnya hanya jembatan agar manusia itu mampu untuk berpikir secara clear, secara jelas. Bahwa ada sesuatu yang perlu diterima dan ini hidangan dari Tuhan, menerimanya dengan cara penyaksian. Gitu. Jadi bukan semata-mata mengejar ketenangannya tadi. Ketika udah tenang terus asik-asikan aja nggak jadi penyaksi. Salah juga akhirnya. Gitu. Karena tujuannya hanya mengejar berhala. Izin saya kasih kontak Mas Ari ke anak untuk konsultasi supaya insya Allah. Boleh. Tapi Kak Erin, mendingan saya dengan Kak Erin dulu. Ya. Jangan langsung ke anak. Coba deh nanti deh. Ya, kita lakukan private ya. Supaya nanti Kak Erin ngerasain ini nanti perbaikannya jadi holistik, lebih menyeluruh gitu loh. Bukan anak baik. Kita ini sementara merasa bahwa yang ketika yang melakukan perbuatan buruk itu adalah anak kita, maka anak kita yang salah. Kita merasa sudah benar karena kita tidak marah-marah, yang marah-marah anak kita. Kita nggak sadar anak ini dibentuk oleh kita juga sebenarnya. Ada yang namanya epigenetika melekat kepada DNA. Epigenetika ini adalah kebiasaan atau cara merespon kita terhadap peristiwa yang sedang dihadirkan atau di dalam kehidupan kita. Ketika kita biasa reaktif, nah ini akan kebawa tertanam di anak, dikembangkan di anak. Nah, anak ini sebenarnya menjadi cerminan bagi orang tua. Ya, ini bukan hanya omong kosong aja, karena sudah pernah ada beberapa orang tua yang hadir mencoba untuk memperbaiki emosi yang ada di dalam dirinya dengan cara penyaksian. Ternyata anaknya bisa berubah sendiri gitu. Yang tadinya tidak tenang bisa jadi tenang gitu. Yang tadinya terjerat atau teradiksi judul bisa tiba-tiba beres gitu kan. Gitu. Kak Dens, contoh Gibran penyaksian dan penerimaan. Hasilnya ketika rasa kecewa dan khawatir tentang keadaan itu dihadirkan. Apa tuh, belum selesai kali ya? Oke, siap. Oke ya Kak Erin ya, nanti kita kontak-kontakan dulu aja ya Kak Erin ya, supaya kemudian kita lakukan yang ini dulu. Jadi prosedural lah, secara bertahapnya nggak lompat gitu loh. Nanti jadi seolah-olah yang harus diberesin yang di luar. Enggak, yang di luar itu sedang memberitakan apa yang ada di dalam gitu. Kan sering kita dengar seperti itu. Ya biasalah kalau kita menilai diri kita sudah, itu sesuatu yang lumrah. Tapi ya kembali lagi, kalau kita menggunakan pendekatan teknik energi, tentang energi menarik energi yang sejenis. Maka semua itu sebenarnya sedang menceritakan emosi kita gitu kan. Saya sampai nggak kuat nahan emosi, saking nggak kuatnya 12 jam dikejar terus. Nah itu, karena mode yang on di dalam diri KR itu survival mode-nya. Jadi bertahan terus gitu loh. Defense mechanism dia karena digempur nggak mampu untuk melawan, dia bertahan terus, tahan, sabar. Jebol juga nantinya. Karena sebenarnya yang kita sedang hadapi atau dalam tanda kutip musuh kita, itulah adalah ego. Ego itu hanya ingin diterima gitu. Kalau udah diterima ya beres sendiri. Penerimanya gimana? Disaksikan. Gitu.
Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya dari catatan saya. Jadi kembali pada berhala. Selama Allah belum hadir sebagai yang meliputi, maka manusia hadir di dimensi berhala. Jadi kita tuh sebenarnya ketika kita bicara identitas, itu berhala semua sebenarnya gitu. Ini keterpisahan tuh muncul tuh berhala semua sebenarnya. Cuman berhala di zaman Nabi Ibrahim kan masih bentuknya patung-patung gitu. Semakin kesini semakin tipis berhalanya. Munculnya dalam bentuk ya rasa-rasa keterpisahan tadi gitu. Belum ahad, belum kulhu Allahu ahad, belum Allahu somad. Gitu kan. Belum bergantung kepada Allah. Masih dikuasai oleh identitas ini gitu kan. Untuk penyatuannya caranya dengan penyaksian. Kan tadi saya sempat bilang juga mungkin belum hadir ya. Jadi sholat yang terbaik ya, keterhubungan kita dengan Tuhan, penyatuan kita dengan Tuhan yang terbaik adalah yang namanya wusto, tengah. Jadi manusia itu kan punya 3 unsur utama. Ada fisik, ada jiwa, ada ruh. Nah, di jiwa ini ada yang nyatanya bentuknya atau kualitas jiwa itu ada di emosinya. Ya. Ketika emosinya itu kemudian disaksikan, dia akan memisahkan yang tadi melekat antara identitas fisik atau dalam bentuk pikiran itu melekat dengan jiwa ini, dia tiba-tiba terpisah gitu, emosinya ini berubah gitu. Jadi menyatunya itu bukan berarti menempel akhirnya ada yang menguasai, tapi menyatu ini karena masing-masing hadir utuh tanpa ada yang menguasai antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Sederhananya dengan cara penyaksian. Jadi saksikan aja semua emosi yang muncul di jiwa kita, dirasakan secara utuh, maka itu akan menyatu nanti. Ciri-cirinya apa? Damai. Ada rasa cukup, tidak lebih, tidak kurang. Ada kondisi berserah diri. Nah itu ciri-cirinya ketika penyatuan itu sudah hadir. Dan pasti nanti sifat-sifat keilahian itu muncul. Belas asih, maha memberi gitu kan. Tapi ada keikhlasan dan ketulusannya. Bukan karena kita berusaha untuk menjadi orang yang baik dengan bersedekah. Gitu. Waalaikumsalam Kak Sri Hartati. Begitu ya teman-teman ya. Tadi ada yang kepencet invitation. Oke. Apa ini? Oh, match league. Oh, enggak pakai match-matchan. Izin. Oke, Kak JJ. Teman-teman ada yang mau ngobrol mungkin silakan diklik aja tombol multigastnya kalau memang mau. Ya, kalau masih ada bingung perlu penjelasan dengan diskusi, boleh dipencet aja ke tombol multigastnya. Kenapa tiba-tiba keluar? Apa yang keluar? Oke, Bu Heni, terima kasih Bu Heni. Ya, gimana kabarnya Bu? Mudah-mudahan terus berprogres ya. Nah ini juga Bu Heni ini yang mengalami bagaimana beliau ini bisa membuat anaknya lebih tenang, lebih bisa mengendalikan diri melalui apa yang dilakukan oleh Bu Heni, proses perilisan emosi beliau gitu ya. Jadi memang semua itu kalau bicara tentang anak ya perlu kita fokus kepada diri kita dulu sendiri ya, jangan langsung ke anak. Dengan mensyukuri segala anugerah Sang Ilahi itu suatu kebahagiaan buat kita ya Kang. Betul, tapi bersyukurnya ini mungkin di awal-awal hanya dalam bentuk kebanyakan ya, kayak kita berpura-pura gitu loh. Karena apa? Kita nggak benar-benar bersyukur, cuman mengilusikan terima kasih ya Tuhan atas rezeki-rezeki, tapi di dalam diri masih ada ya Allah ini cuma segini gitu loh. Ini ditutupi sama kita dengan bahasa-bahasa bersyukur tadi. Ya Allah, bisa nggak sih lebih lagi? Mungkin hatinya masih berbicara seperti itu gitu loh. Nah sebenarnya namanya bersyukur itu ya kan dari kata syukur, bahasa Arabnya sakara, artinya terbuka. Ya terbuka aja, jujur dulu. Ketika kita jujur, nah di situ sebenarnya bersyukurnya sudah mulai terjadi.
Nah, kejujuran yang terus di follow up dengan penyaksian ini yang baik gitu loh. Diakui, dialami gitu loh. Kalau mau menggunakan sebuah teknik, mungkin saya lebih setuju ketika teman-teman baru bangun tidur. Bersyukurnya dengan apa? Coba aja merasakan udara yang memang nyaman. Paling enggak itu kejujuran gitu loh. Merasakan anggota tubuh yang masih sehat. Jangan ketika kita sakit, kita afirmasi, kita kuat, kita sehat, kita apa. Nggak bisa. Karena kita itu menipu jiwa kita sendiri, menutupi itu sudah menjadi kafir sebenarnya. Kak, aku mau nanya bagaimana mau hidup kita lebih tenang, tidak memikirkan masalah mendatang. Kenapa kita terus didorong untuk memikirkan masalah yang akan datang? Karena pendaman emosi negatifnya itu masih tebal di situ. Ya, maka kekhawatiran itu mendorong manusia itu untuk berpikir gitu. Untuk tenangnya gimana? Ya sekedar tadi, sadar aja bahwa ini semua dihadirkan untuk memperbaiki diri kita. Gimana cara memperbaikinya? Kita itu diperbaiki karena kita sudah tidak menuju kepadanya, masih memberhalakan selain dia gitu kan. Jadi menuhankan selain dia gitu, masih membuat berhala. Nah, di sini kita perlu untuk mengembalikan arah kita hanya kepada Tuhan dengan cara menerima segala sesuatu yang dia berikan. Jadi kita di situ mampu melihat bahwa semuanya bersumber dari dia, termasuk masalah-masalah ini. Itulah kemudian kita punya alasan untuk menerima, menjalani ini sebagaimana adanya. Nanti baru nanti ketika kita sudah mampu menerima secara utuh, dia akan kemudian kayak tidak lagi tertarik untuk menekan kita memikirkan kondisi-kondisi di masa depan. Dorongan-dorongan itu kayak luruh gitu loh. Ya. Ya, silakan teman-teman rasakan sendiri gitu. Semakin luruh, semakin lepas si jiwa ini dengan identitas, semakin akhirnya kita itu mampu menyatu. Menyatu itu syaratnya tidak ada yang saling menguasai, tapi semua hadir utuh sebagaimana adanya. Menyatu itu. Dirasa ya Kang? Iya betul, Bu Ikun, dirasa. Itu Kang, pura-pura afirmasi itu menipu. Nah itu, makanya saya bilang, yang namanya hipnoterapi itu, atau hipno itu, belum selesai. Ya, seringkali hipno ini bagi saya agak kurang tepat diaplikasikannya. Karena hipno ini bagus sebenarnya. Misalkan nih, hipno itu kan sebenarnya memasukkan sebuah data, informasi yang akan nanti tersimpan di otak bawah sadar. Tapi jangan bentuknya bohong gitu loh. Kalau misalkan nih, mau dihipno, kita sesederhana menghipnotis diri kita sendiri. Baru bangun tidur kan masih rileks tuh, otak masih diteta frekuensinya. Nah kita kemudian menyadari betapa nyamannya ini kasur, betapa nyamannya ini nafas yang masih lancar, mata yang masih bisa jelas melihat, kuping yang masih bisa mendengar, dirasakan terus. Ini hipno sebenarnya masuk nih sini, tapi bukan sesuatu yang kepalsuan gitu loh. Ada rasa bersyukur yang muncul juga dari situ. Nah bagi saya hipno yang tepat tuh ya yang seperti itu sebenarnya, bukan kamu kuat, kamu hebat gitu. Aduh, itu ya boleh juga sih sebenarnya gitu, tapi ya memang semua orang itu ada masanya ya. Setiap masa ada orangnya. Jadi ya nggak ada yang salah sebenarnya, ada manfaatnya setiap kejadian. Bener Kang, dari Mbak Dewi Kandi ya, terima kasih. Kang Ari mau tanya, kata disaksikan itu artinya dirasakan betul? Betul sekali. Secara naturalnya tanpa kejujuran kepada diri sendiri itu akan menyebabkan masalah yang bolak-balik. Ya betul, itu dia gitu loh. Lah emosinya belum diterima, lah hidangannya masih kita rubah-rubah gitu. Kita semua akan teriak menyatakan bahwa Allah itu maha tahu. Tapi begitu dihidangkan sesuatu yang tidak sesuai, kita rubah-rubah. Oh ini kita yang harus merubah. Bahwa ini dihadirkan oleh semesta ini untuk kita rubah. Bukankah kalau kita bicara tentang konsep berhala, di mana ada keterpisahan, bukankah itu suatu kehidupan memberhalakan
ciptaan Tuhan gitu. Karena masih ada keterpisahan. Coba kalau kita satukan, ya menyatu aja dengan apa adanya gitu, ngikutin aja gitu. Loh, itu kan konsep yang justru kita katakan atau kita kenal dengan atau disebut sebagai tauhid gitu loh, menyatu, ahad gitu. Sibuk membaca surat Al-Ikhlas, sibuk bersahadat dengan ucapan-ucapan. Apapun juga yang kita lakukan, afirmasi positif, seolah-olah ini sedang menuju kepada Tuhan yang benar. Kita melupakan bahwa ini semua perwujudan dari Tuhan melalui utusan-utusannya. Mampu nggak kita menyatu di situ? Kalau nggak mampu menyatu, ya udah aja. Bahwa kita itu sedang ada di dalam kondisi gurur atau istilah yang terjebak oleh ilusi dirinya sendiri gitu, prasangka dirinya. Nah ini akhirnya jadi terus menerus kita lakukan apa yang terjadi, semakin yakin kita bahwa inilah jiwa yang sudah tenang gitu. Padahal tenangnya hanya menghilangkan sebagian dari ciptaan Tuhan. Artinya dia tidak benar-benar mengenal Tuhan secara utuh. Tapi kalau kita, apapun juga emosi yang hadir, kita terima secara utuh dengan penyaksian, bukan membiarkan diri kita sakit tentunya. Nah ini sebenarnya akan membuat suatu perubahan. Kenapa? Karena kita sudah dalam konsep penyatuan, tidak lagi menyembah berhala, tidak lagi bergantung kepada perasaan tenang, nyaman gitu. Loh, kalau kita masih ngejar ketenangan, kenyamanan, kebaikan-kebaikan, bukankah itu masih ciptaan Tuhan? Masih ada jarak kita dengan Tuhan, belum menyatu. Masih menginginkan sesuatu yang terpisah itu, ya berarti kita menyembah berhala di situ. Oke ya. Masih adakah zaman ini yang memberhalakan saya Tuhan? Banyak, Mbak Sri, banyak. Saya sendiri mungkin sekali-sekali memberhalakan ciptaan Tuhan. Dalam kondisi apa saya memberhalakan ciptaan Tuhan? Ketika saya belum bisa menyatu dengan apapun yang dihadirkan Tuhan. Misalkan ada orang yang berbuat buruk sama saya, kemudian saya marah. Itu saya sedang memberhalakan ciptaan Tuhan sebenarnya di situ. Karena saya belum bisa menyatu dengan apapun yang dihadirkan Tuhan melalui ciptaan-ciptanya, yang mana itu semua ada bentuk perwujudannya. Jadi itu sebenarnya sedang memberhalakan. Kita dikuasai oleh emosi-emosi itu. Bukankah yang menguasai itu adalah Tuhan? Ketika yang menguasai adalah emosi, bukankah kita memberhalakan atau menuhankan Tuhan yang lain? Itu kan jadinya. Ya harus jelas kita pemahamannya sampai ke situ. Kalau enggak, kita hanya merasa sudah menuhankan Allah. Padahal kita tuhankan adalah ciptaan-ciptaannya. Kita selalu berjarak dengan penciptanya. Anak saya pernah hipno, malah dia stres, ingat trauma masa lalu. Nah itu, ya nanti lewat Bu Erin dulu. Nanti kalau Bu Erin hasilnya anaknya masih perlu, kita masuk ke anaknya. Ya, mudah-mudahan beres sih dari ibunya aja. Ya, istilahnya ibunya kan ketika kita sudah ada pada track yang benar, hanya menuhankan atau bertauhid, menuhankan Allah saja. Ya, itu sebenarnya Tuhan tidak perlu lagi memberikan pengingat dalam bentuk masalah. Sederhananya secara logika pasti apapun juga akan dikembalikan kepada keteraturan. Tidak ada lagi perlu dihadirkan yang namanya kekacauan seperti itu. Jadi logika-logika ini perlu teman-teman pahami ya. Kenapa ada tulisan berhalanya? Oh iya, ini topiknya. Ini topiknya, Bu Siva. Kita lagi membicarakan tentang berhala. Suami juga bisa jadi berhala ya. Semua. Ketika kita masih melihat ada yang terpisah dari Allah, itu berhala hadir di situ. Gitu ya. Kembali ke kesadarannya kan? Ya betul, kembali ke kesadaran. Begitu. Jadi ini ya teman-teman, kembali lagi hati-hati. Berhala ini bukan zaman sekarang, bukan berhala yang bentuknya patung, gambar-gambar. Oh itu masih kasar. Banyak berhala-berhala itu yang muncul dalam bentuk yang tipis. Dalam bentuk-bentuk yang tadi, pemahaman keterpisahan antara diri dengan Tuhan, antara pencipta, utusan, dan yang diciptakan itu belum mampu menyatu, maka pasti di situ berhala hadir gitu loh. Siapa yang menguasai
kita itulah berhala. Ya begitu, benar. Makanya kalau yang masih tergambar di kehidupan kita selain Tuhan, berarti berhala hadir di situ. Karena ada kekuasaan yang lain yang mampu mewujudkan. Sederhananya kan berpikirnya gitu, nggak usah terlalu ruwet lah. Ya. Berhala yang super lembut bahkan hampir nggak masuk akal. Nah itu kayak tipis banget ya kita memberhalakan sesuatu. Sesederhana kita nggak mampu untuk merasakan kehadiran Tuhan yang menyatu di dalam kehidupan kita, udah jadi berhala itu. Maka pantas nggak kalau kebanyakan hidup orang itu kacau? Ya pantas, karena secara aturannya semua udah kacau gitu loh. Semua menuhankan selain Allah itu sendiri gitu loh. Nggak mampu menyatu gitu loh dalam ketuhanan yang meliputi segalanya. Ya, memberhalakan kemampuan diri yang hebat, ya itu juga termasuk. Makanya saya bilang, saya itu kan selalu ketika saya menghadirkan pengetahuan, mengalirkan pengetahuan, saya menekankan pada hilangkan diri kita, dalam arti satukan, maksud saya gitu, bahwa kita juga bagian dari ketuhanan itu sendiri. Makanya saya bilang, saya tidak sepaham dengan pemahaman free will yang sering dibicarakan. Seolah-olah free will itu adalah tindakan manusia yang merupakan ciptaannya yang punya kuasa gitu loh. Langsung jadi berhala itu langsung jadi berhala. Ya iyalah, kita merasa punya kemampuan, dan kemampuan kita dari siapa emang? Gitu kan? Oke, Kak Mulyadi, berarti mesti latihan terus-menerus sesuatu yang datang. Iya, latihan. Makanya sholatnya orang Jawa itu eling lan waspodo gitu. Itu sholatnya orang Jawa, menyatu dengan Tuhan dalam kondisi-kondisi tadi. Kalau kita nggak pernah sadar, nggak pernah eling, pasti kita nggak pernah waspada, nggak pernah sadar, nggak pernah waspada kita. Pasti nggak akan jadi penyaksi. Karena selalu menyatu, dalam arti kita dikuasai oleh yang namanya identitas gitu. Di situ akan kacau gitu kan. Menuhankan pikiran-pikiran yang liar. Nah itu, Mas Hendro, banyak sekali para spiritual bicara tentang kesadaran. Apa kesadaran itu, Mas? Mohon penjelasan. Kesadaran itu kan sebenarnya sesuatu yang menjadi wadah hadirnya segala ciptaan Tuhan yang merupakan perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Mas Hendro ya. Jadi kesadaran itu bukan sesuatu yang mengeksklusifkan ada sesuatu yang paling benar, tapi kesadaran itu ada sesuatu yang mampu menyatukan gitu loh. Kebanyakan kita bicara kesadaran menghadirkan suatu konsep yang eksklusif, yang meniadakan sesuatu yang dianggap tidak sesuai alirannya, pemahamannya. Bagi saya itu bukan kesadaran. Tapi ketika kita bicara kesadaran, tentunya yang murni ya. Karena kesadaran itu nanti ada macam-macam. Ada kesadaran fisik, ada kesadaran jiwa, nanti masuk ke kesadaran ruh, masuk ke kesadaran Allah itu sendiri yang menjadi, yang meliputi tadi, yang mewadahi semua bentuk kesadaran. Caranya menyatukan semua kesadaran ini dengan penyaksian. Jadi tidak ada yang dihilangkan dari bentuk kesadaran apapun juga, baik fisik, jiwa, dan ruh, tapi ini menyatu. Ahad. Gitu Mas Hendro. Waalaikumsalam Kak Hari. Sakang Baplang, oke, mantap. Walah, pantesan. Nah, jadi tambah pintar ya Umi ya. Bagaimana Kang menghilangkan keberhalaan dalam jiwa dan logika kita? Pertama-tama, bukan dengan perspektif kita menghilangkan, ya. Tapi bagaimana kita bisa menyatu dengan berhala-berhala ini? Menyatu tuh tidak ada yang kemudian menguasai, tapi semua ada di titik tengah. Ya, caranya gimana? Menjadi penyaksi. Maka yang namanya identitas tidak menguasai jiwa kita, yang namanya ruh kemudian tidak menghilangkan jiwa dan identitas tadi. Semua jadi
melebu gitu, jadi satu gitu, masuk. Oke. Nur, Assalamualaikum Kang. Kalau dipahami mengajarkan ketak apa? Ketakiatan kali ya. Ya benar-benar. Memang ini arahnya nanti kepada ketakiat gitu ya. Jadi ada yang mendominasi intinya. Iya betul. Kalau ada yang mendominasi salah satunya, nah itu pasti udah keluar dari ahad gitu loh. Bagus, artinya lagu Jawa Eling, betul, bagus itu sebenarnya. Nah kalau kita paham tentunya ya, Eling lan waspodo itu pintunya penyatuan gitu loh. Nah inilah kerennya gitu loh. Yang seringkali nggak kita pahami selama ini, kita berbangga-bangga dengan ritual kita. Kembali, bukan saya katakan ritual itu harus dihilangkan. Enggak ada sama sekali saya tendensi ke sana. Lakukan itu, pasti ada sesuatu yang membawa kita pada peningkatan kesadaran. Tapi kalau kemudian kita jadikan berhala sholat kita, ya siap-siap aja. Tambah pusing hidup kita gitu loh. Balik lagi, agama kita kan kebanyakan agama abangan, agama yang kita pelajari berdasarkan apa yang sudah didogma dan doktrin dari orang-orang terdahulu kita. Gitu. Bagaimana cara yang praktis supaya kesadaran kita berada seolah-olah jadi CCTV buat tingkah laku kita? Sederhana sebenarnya, ya semua itu harus dihadirkan pembiasaan. Jadi latihan sadar terus, sadar lagi, tanpa kemudian ada suatu dorongan untuk jadi waspada. Kalau aduh lupa lagi ini, sadar kan harusnya sadar. Nah yang kayak gitu-gitu sadarin gitu bahwa itu juga nggak harus hadir. Kita harus di dalam suatu pemahaman apapun juga sebenarnya sudah menjadi sebuah kesempurnaan. Semua itu ada suatu perjalanan di mana kita diperjalankan oleh yang maha sempurna. Jadi semua diberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi semua terukur gitu. Jadi salahnya kita juga terukur kok gitu loh. Makanya penyesalan yang sifatnya masih seperti berandai-andai gitu. Nah ini yang sebenarnya agak kurang pas nantinya. Karena apa? Berandai-andai ini kita terjebak masuk mengutamakan suatu berhala tertentu untuk hadir daripada yang ada saat ini gitu. Begitu. Oke, terlambat. Oke, salam jiwa baru juga Kak Playful Life. Sehat dan bahagia juga. Praktik sadarnya gimana? Sadarnya sederhana kan? Ketika saya megang gelas ini, oh sadar ada gelas ini ya. Sederhananya gini, pikiran fokus terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Nah itu. Makanya ketika orang meditasi itu, bukan meditatif ya, meditasi, diarahkan pikiran fokus pada suatu objek netral. Supaya pikiran ini enggak lari-lari dia, menganalisa, menghakimi, membuat narasi gitu. Tapi fokus ya itu. Nah itu latihan sadar. Tapi ya nggak usah terus dikejar gitu, wah harus gitu, enggak. Begitu mengharuskan sudah jadi berhala lagi nantinya. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah ini jujur buat saya juga ini sesuatu yang sedang ongoing progress untuk bisa dipahami gitu secara lebih utuh lagi. Ini suatu pengetahuan yang baru juga yang memang sudah dijalani tapi perlu dibongkar lebih dalam lagi pemahamannya. Ya Kak Sifaullah, terima kasih. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah berhala, sesungguhnya mereka menyembah mengikuti hawa nafsunya. Nah itu, jadi dikuasai oleh identitasnya gitu loh. Baru kan Umi, baru. Coba dicari di mana juga, susah ketemu yang beginian gitu loh. Ini pengetahuan yang masih tercover lah istilahnya. Ya terima kasih juga Kak Sifaullah. Iya benar, lebih mengerucut. Akhirnya kita bener-bener nanti ketika kita sholat tuh bukan sholat yang kayak sekarang stylenya gitu. Nanti sholatnya itu bisa lebih menyatu bahwa tidak ada diri yang sedang menyembah, tapi antara yang menyembah dan yang disembah udah jadi kesatuan. Nah itu khusyuk di situ. Ya.
nemu aja ya. Ya iya, ini kan sesuatu yang hadir dari baik tabir, rezeki saya gitu loh. Tapi perlu dibagikan kepada teman-teman pastinya ya, nggak bisa saya keep sendiri. Itu saya pelit, pasti saya jadi penyembah berhala di situ, Mi. Kayak saya agak pusing terimanya. Iya, mungkin masih konflik dengan mindset yang lama, gitu ya. Nggak apa-apa, nanti sedikit-sedikit aja. Memang nggak mudah kok ini, nggak mudah. Saya akui nggak mudah. Nggak usah selevel teman-teman ya. Panggil ustadz lah, gitu. Suruh ngobrol kayak gini pusing juga dia gitu. Gimana sih? Pasti bentur sama mindsetnya gitu. Sadar berbuat salah dan syukur ketika berbuat baik. Begitu bukan? Iya, 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 betul. Jadi sadar aja, oh ada salah, gitu loh. Nggak harus jadi kayak, aduh salah, seandainya saya nggak salah ya. Atau ada kekhawatiran, ini kalau salah cukup sadari aja. Bersama rasa salah itu ada emosi apa yang terasakan. Itu yang kita saksikan. Selesai di situ. Jadi nggak usah ribet hidup ini. Kita ini pengennya ribet. Ada suatu kesalahan kita buat narasi. Bagaimana caranya gitu kita supaya bisa merubah. Nah kita udah dikasih sajian, hidangan yang sempurna, kita pengen rubah-rubah. Kayak kita paling tahu aja, katanya Allah Maha Tahu. Jadi munafik kebanyakan kita itu. Allah Maha Tahu, tapi kitanya sok tahu gitu kan. Allah Maha Kuasa, tapi kita menggenggam yang namanya free will, soalnya kita yang pegang kuasa. Nah, di mana sebenarnya perkataan kita itu bisa dipegang? Semuanya akhirnya sesuatu yang manipulatif aja. Sholat dan zikirnya selama ini transaksional. Nah itulah. Iya, ngosongkan gelas dulu. Bagi kan nanti aku taruh di kulkas dulu. Ya, jangan di kulkas lah, nanti dia awet, tahan lama. Digantung depan pagar aja. Nah, kalau di depan pagar biasanya cepet hilang tuh. Oke. Kesadaran dan doa bagaimana mengkombinasikannya. Jadi gini, ketika kita berdoa, misalkan sederhananya gini Kak Tita ya. Ya Allah, tambahkanlah rezekiku. Sadari ada emosi kekurangan yang hadir gitu loh. Oh iya, ternyata saya ngerasa kurang, ada emosi kekurangan. Oke, saya saksikan rasa nggak nyamannya ketika berdoa meminta tambahan rezeki. Ya gitu, Tita paling gampang ya. Keren Kang, Masya Allah, karena Allah mengakhiri. Iya, ya Alhamdulillah ya Umi ya. Ini juga sesuatu yang luar biasa sih. Yang apa ya, nggak bisa saya ungkapkan lah. Ini kenapa ini bisa jadi kayak gini? Ya semua orang juga ada rezekinya masing-masing lah Umi. Yang penting kita berbagi aja gitu ya. Makanya ya nggak boleh kita pelit lah gitu loh. Semakin kita berbagi, semakin banyak yang kita dapatkan. Nah, ini jadi bukti buat saya sebenarnya. Kata menyatu dengan Tuhan, saya takut Kang, khawatir kebablasan. Nah ini, karena mindset kita melihat Tuhan sebagai sosok, sebagai berhala gitu loh. Jadi begini teman-teman ya, jadi bukan yang kita takutkan kan apa nanti? Kita hadir sebagai Tuhan yang sosok itu dan kemudian kita seperti menggunakan kekuasaan kita untuk ngatur orang lain. Enggak bakal begitu. Kamu lihat ya. Karena ketika jiwa itu sudah damai, dia tidak ingin menentukan hidup ini seperti apa. Kan tadi saya udah bilang, ada rasa cukup puas di dalam dirinya dia. Apakah jiwa yang sudah merasa cukup puas itu pengen menguasai sesuatu? Enggak ada keinginan. Maka apa yang dia lakukan nanti merupakan dorongan dari energi kesatuan tadi gitu, yang saling berkolaborasi nantinya. Tidak ada yang ingin menguasai antara satu dan yang lainnya. Kalau masih ada ekspresi orang yang belajar tentang spiritual yang jadinya seperti itu, pasti itu salah belajar. Salah belajar, itu yang kebablasan yang maksud oleh Kak Mulyadi. Saya sudah menyatu dengan Tuhan, seolah-olah saya itu Tuhan. Tunggu dulu, Anda tuh belajar dari mana? Konsep ini kok jadi ngaco gitu, bukan penyatuan, bukan ahad gitu loh. Ahad itu bukan hanya dengan sosok ilusi ketuhanan itu, tapi ahad juga dengan ciptaan-ciptaan yang lain.
Kalau kita pengen menindas orang lain menggunakan kekuasaan kita untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri, itu belum namanya menyatu. Lu gimana menyatu kok begitu ya ekspresinya? Ini jadi pertanyaan sebenarnya Kak Mulyadi ya. Oke Kak Manda, terima kasih sudah hadir. Ya Bunda Winatri, ya terima kasih juga. Ya, menemukan kebenaran sejati dari 1000 kesesatan kesalahan. Jangan takut salah. Yes, betul. Siang juga Kak Nang. Merasa kurang itu karena serakah. Nah itu. Ya. Artinya kan itu belum menyatu. Karena ketika sudah menyatu pasti semua terasa cukup sempurna. Semua adalah kebenaran gitu loh. Gak sembarangan orang bisa nerima ini. Iya Kak Vera. Utamanya gak semua orang juga diizinkan untuk menerima ini gitu loh. Karena orang-orang yang terpilih aja, yang kemudian akhirnya dia bisa memahami, dia bisa mengaplikasikan. Saya jamin hidup teman-teman itu pasti beres semuanya jadi keteraturan. Ya, bukan sombong ya. Cuman saya karena melihat aja gitu loh hasil dari apa yang teman-teman sudah dapatkan. Semua jadi teratur kok. Teratur itu bukan berarti selalu dilihat dari yang positif. Ketika muncul yang negatif, itu menjadi suatu keberkahan buat dirinya juga. Itu yang namanya keteraturan. Gitu ya. Jadi kita alirin yang semestinya. Iya betul, Bang Yan. Bang Yan sebagai pebisnis pasti dialirin namanya harta materi itu akan dialirin itu karena bagiannya Bang Yan untuk mengelola itu. Saya bagiannya dapat aliran rezeki dan untuk pengetahuan yang dibalik tabir ini. Ya itu akan menjadi sesuatu yang perlu saya bagikan juga kepada yang lain. Nah itu akhirnya saling berkolaborasi di sini gitu loh. Hablum minanasnya terjadi. Tapi hablum minanas yang ada hablum minallahnya di dalam gitu. Artinya kesadaran terbuka, iya. Ada orang yang membutuhkan, saya berikan. Saya tahu dia nggak bekerja, dia fokus untuk belajar seperti Bang Yan melihat atau membantu anak-anak yang butuh sekolah, kuliah, dibantu dengan uang materi-materi untuk bisa terus melanjutkan kuliahnya. Nah itu kan sebenarnya ya hablum minanas yang adalah hablum minallahnya gitu di situ gitu. Kita tahu ada yang lain membutuhkan ya. Saya bisa, kenapa enggak? Saya bisa, saya dapat banyak pengetahuan di sini. Kenapa saya nggak bagikan? Kenapa harus saya istilahnya minta teman-teman, ayo ya tap ya, ya, ayo ya kasih gift ya, ayo ya komen share ya itu kan berbeda dengan ayat yang menyatakan ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan karena mereka lah yang diberi petunjuk. Nah itu meminta dalam arti gini ya, memaksakan. Nah itu tapi bukan istilah jadi seolah-olah kita itu menolak untuk mendapatkan rezeki dari orang lain ketika ada dorongan dari orang lain untuk memberikan. Apalagi kalau sampai menentukan, nah itu lebih parah lagi. Makanya setiap kali saya bikin private atau apa juga, saya buka pintunya. Ini suatu bentuk sikap ketidaksombongan karena saya sadar sebagai diri yang punya jasad fisik, saya tetap butuh materi gitu kan. Tapi apakah saya paksakan itu untuk terjadi? Ketika memaksakan saya menguasai. Ya, jadi saya masih menghadirkan berhala di situ, menjadikan diri saya berhala. Saya menguasai teman-teman. Karena ya silakan cek sendiri ke teman-teman yang udah ikut di Wawa grup saya. Saya hanya buka aja kok. Nggak mau menggunakan pintunya. Ya nggak apa-apa. Tetap kok saya layani dengan sama gitu. Ketika mau ikut kelas online atau apa, saya layani dengan sama. Gak usah, gak harus juga. Tapi menjadi sebuah kesombongan kalau saya tidak membuat pintu itu. Makanya saya buat pintu itu untuk bisa dilalui oleh teman-teman. Begitu. Dalam Islam ada ma'rifatullah, ya ma'rifat. Mengenal, bertauhid, ya betul. Saiful Chuan, semuanya kan hanya nama, penamaan dan pemaknaan. Sebelum semua itu ada, bahkan kata ada itu sendiri apa ya? Nah itu dia. Tapi nggak bisa kita akhirnya meniadakan juga Kak Saiful Chuan ya. Karena apa? Ketika kita mencoba meniadakan apa itu, oh nggak ada. Yang ada hanya Allah.
Tapi nyatanya Allah mewujud di dalam ciptaan-ciptaannya. Ya, di sini makanya pemahaman saya bukan menghilangkan salah satunya, mengutamakan yang lain, enggak. Tapi ini harus bisa sinergi. Semua saling menghadirkan, menguatkan. Apakah wujudnya Allah itu, sifat wujudnya Allah ini bisa bisa ada ketika tidak ada perwujudannya di dalam kehidupan? Maka kehidupan ini sebenarnya ekspresi dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah gitu. Jadi melihat Allah itu bukan hanya sosok yang tanpa identitas, tapi di identitas itu pun juga ada keberadaannya. Nih, ini harus diwaspadai. Kebanyakan kita mencoba menghilangkan keberadaan Tuhan dalam bentuk identitas-identitas ini. Kak Hasna Launa, salam Kang, bagaimana cara agar diri kita dalam keadaan wudhu terus, sholat tidak putus? Pertama-tama kita harus paham dulu esensi dari wudhu itu apa. Jadi kalau saya mau sederhanakan, terus menjadi penyaksi lah. Itu wudhu dan sholat setiap saat. Oke, ya ini pakai bahasa Jepang tuh apa ya, Masya Allah Kang Ari, mantap. Ya Alhamdulillah, ini aliran dari Allah aja sih, bukan saya yang pinter. Cuman saya dijadikan ini aja, saluran aja. Afera, iya Mas, Alhamdulillah. Amin, amin, Bunda Winatri. Pengasih dan penyayang pada kehidupan Bismillahirrahmanirrahim, aplikasi nol nonsen. Ya, betul. Kayak Saiful Cuan, semuanya kan hanya nama penamaan. Ya. Kembali lagi, nama penamaan tidak untuk ditiadakan, tapi coba disatukan dengan yang mewadahinya gitu. Karena hidup ini secara sistem dia dibentuk dalam bentuk kontras. Ya. Gak mungkin kita di dalam kontras itu menghilangkan gelap terus, dengan tujuannya untuk menerangi. Itu nggak menjadi sebuah kesempurnaan gitu. Ya kontras ini tetap harus ada, identitas itu harus ada, tapi bukan untuk menguasai yang esensi. Fenomena harus ada untuk menemui nomenanya. Benarkah semakin masuk ke dalam ujian semakin tinggi kayak sekolah? Tingginya itu nanti tipis gitu ya, lebih ke arah tipis. Lebih perlu detail lagi, mengamati, lebih dalam lagi, memahami gitu loh. Tapi ujian ini menurut saya agak kurang tepat digunakan karena terkesan kayak membebani. Saya lebih suka menggunakan diksi pertolongan dan petunjuk. Gitu. Suwarno dari Nganjuk. Oke, Kak Suwarno. Terima kasih dari Nganjuk. Nur Bidayah, Waalaikumsalam. Siap, makasih ilmunya Mas Ari. Sama-sama Kak Rio. Oke, Kak Rina Adnan, menyatu dengan Allah itu pada semua ciptaannya juga. Yes, betul. Justru harus dengan meliputi, kan aku itu meliputi. Jadi kita memiliki kualitas keilahian ketika kita mampu menyatu dengan ciptaan-ciptaannya. Ya kan jadi lebih jelas ya pemaknaannya, bukan ketika kita menyatu dengan Tuhan. Oh, ini bukan Allah, ini bukan Allah. Ya memang bukan Allah kalau kita lihat secara terpisah tadi. Tapi ketika kita satukan, ya semua jadi inilah Allah gitu kan. Gitu. Kata la atau neti gitu, bukan. Itu karena dilihatnya masih terpisah. Bukan ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Bukan bulan, bintang, matahari, bukan. Tapi akhirnya tersadarkan. Semua ini bisa hadir karena ada yang menghadirkan sebagai wadah tadi gitu. Ini kan menyatukan akhirnya. Maka bulan, bintang, dan matahari adalah bagian dari ketuhanan. Ya, air laut digayung itu menjadi bagian dari lautan yang luas. Itu yang namanya konsep penyatuan gitu. Selama ini kita mempertebal sisi identitas kita. Identitas harus berkuasa. Kita ini sebagai penguasa diri. Maka kita semua atur. Nah di situ konsep ahad ini akan hilang akhirnya.
Nggak menyatu. Karena ada diri yang pengen menguasai yang lain. Kontrol semua. Otak, ini kan milik kita. Loh, kenapa jadi milik kita? Malik Yaumiddinnya di mana? Gitu kan? Jadi aneh ya. Iya bener Umi, jadi memberhalakan Allah akhirnya. Aneh ya. Tapi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa kembali, selalu nggak apa-apa ya. Karena semua itu memang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, semua diizinkan untuk terjadi, pasti ada manfaatnya. Jadi nggak perlu kita tajam kepada orang lain yang memiliki apa namanya pemahaman berbeda dengan diri kita. Itu ya nggak apa-apa, silakan aja. Yang ada cuman siang menunggu malam, betul. Nabi Ibrahim pun melalui perjalanan yang panjang untuk tauhid. Ya betul, Kak Rengganis. Ya itu dia. Jadi ada salah-salah mengira dulu, wah ini adalah Tuhan matahari, padahal bukan gitu kan. Salah lagi memberhalakan dulu kan tadi, makanya proses untuk bisa mengesa harus melalui berhala. Gitu. Betul Kak Rina, satu kepada banyak dan banyak pada satu. Ya nggak akan ada yang menyatu kalau nggak ada banyak gitu kan. Nggak ada yang menyatu kalau nggak ada banyak. Tidak akan ada banyak kalau yang satu-satu itu nggak ada juga gitu kan. Jadi ada Tuhan yang mewujud di dalam yang satu-satu tadi, nanti yang dari yang satu-satu itu jadi banyak, banyak itu kemudian menyatu gitu kan. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, nih udah 2 jam kita hadir di sini. Oke nih Kak Sigit. Kalau nggak salah dari tadi Kang Ari nyebut identitas itu yang nggak disukai dibenci Allah. Apa benar begitu? Begini, kalau kita lihat dari perspektif keterpisahan ya memang identitas ini sesuatu yang menjadi berhala kan. Ya maka itu mungkin bisa ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak disukai karena akhirnya menghadirkan Tuhan lain selain dia gitu kan. Tapi kalau kita melihat dari perspektif keutuhan, kan tadi saya bilang untuk bisa menemukan Tuhan yang menyatu tadi, yang ahad tadi, yang melalui berhala-berhala tadi. Gitu. Kalau aku kalau dengerin kajian ada selalu ada titik aku meneteskan air mata ya. Ya, memang itu jiwanya nggak bisa bohong gitu ya. Ketika mendapatkan energi keilahian itu, nangis itu tanda-tandanya jiwa yang terbuka. Gitu. Makanya ada rasa plong ketika habis nangis gitu. Tapi kalau kemudian nangisnya itu terjebak di dalam pemaknaan ya cuma sebentar aja plongnya. Tapi nanti muncul lagi nih kuat nih pemaknaan tadi gitu kan. Kak Zhang Sukum, kalau meliputi termasuk kotoran air seni, ya iya dong. Tapi kan bukan kemudian wah air kotoran ini bersih gitu. Enggak kayak gitu, kotor tetap kotor kan sesuai dengan identitas bentuknya seperti itu gitu. Tapi kita tidak melihat bahwa kotoran ini sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Jadi dia bersyukurnya tetap hadir di situ. Sebenarnya kesadaran kita yang kita sadari itulah Tuhan itu sendiri. Yes, betul. Tapi itu bukan dia. Ya betul, merupakan bagian dari keutuhannya. Bagian dari ekspresi kekuasaannya seperti itu. Jadi nyanya ini yang menyatu tentunya, bukan nyo yang terpisah, bukan. Nya yang menyatu. Gitu. Oke teman-teman, itu aja mungkin ya untuk hari ini, untuk hari Minggu yang cerah ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk beberapa hari ke depan, karena masih ada yang kebanjiran juga mungkin untuk teman-teman yang wilayah Jakarta, mudah-mudahan hari ini surut semua bisa baik-baik saja. Tapi apapun juga ketika itu dihadirkan, selalulah menyadari bahwa ini adalah kesempurnaan yang dihadirkan Allah. Ini perwujudan dari Allah, itu. Yang nantinya juga termasuk keluhan-keluhan kita juga tidak berarti itu merupakan sesuatu yang terpisah dari Allah tentunya. Tapi kita juga sadari kenapa tiba-tiba kita mengeluh, sadarilah keluhan itu agar emosinya bisa kita gunakan untuk membersihkan jiwa kita. Itu aja sebagai penutup teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang salah yang saya sampaikan tadi kurang tepat atau kurang berkenan untuk diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok insya Allah. Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih.